Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 78, yaitu surat An-Naba, artinya pemberitahuan. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 23. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut penyakitnya, mengangkat penyakitnya, dan sembuh sehat walafiat kembali. Dan juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang besar, masalah yang sulit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan solusi dan jalan keluarnya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Saudara-saudara yang telah berkenan memberikan atensinya, memberikan koreksinya, dan memberikan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatashalun anin naba'il adim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sya'ya'lamun summa kalla sya'ya'lamun alam naj'alil arda mihad wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
wa ja'alna naumakum syubata wa ja'alna laila libasya wa ja'alna nahara ma'asya wa banayna fawqakum syab'an shidada wa ja'alna syirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang pemberitahuan yang agung yang mereka berselisih tentang itu. Tidak, mereka akan segera mengetahui. Sekali lagi, tidak, mereka akan segera mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasang, dan kami membuat tidur kamu untuk istirahat, dan kami membuat malam sebagai penutup, dan kami membuat siang untuk mencari mata penghidupan, dan kami membuat 7 benda yang kuat di atas kamu, dan kami membuat lampu yang bersinar, dan kami menurunkan dari awan air yang turun dengan lebat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 2. Kata naba artinya pemberitahuan tentang kegunaan yang besar yang menjurus kepada ilmu pengetahuan atau kabar atau berita, yang kata aslinya ialah nabaun azim, artinya pemberitahuan yang agung atau amat besar. Kata-kata ini tercantum pula di dalam surat nomor 38. Surat nomor 38 adalah surat Shad. Ayatnya ayat 67. Sebagian mufasir mengambil kata-kata ini di dalam arti Quran suci. Mufasir yang lain mengartikan kenabian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mufasir lainnya lagi mengartikan hari kiamat. Sebenarnya ketiga-tiganya sudah tercakup dalam nabaun ajim, sehingga sekarang Quran suci adalah satu-satunya risalah yang paling besar yang diberikan kepada umat manusia.
karena Quran suci adalah risalah untuk seluruh umat manusia di dunia ini, sedangkan kitab-kitab suci yang lainnya hanyalah untuk umat ini atau umat itu saja. Jadi selain itu, Quran suci adalah risalah yang paling lengkap. Quran suci memberikan berita yang besar. Saya ulangi lagi, Quran suci memberi berita yang besar bahwa seluruh umat manusia akan menerima kehidupan melalui Quran suci. Jadi bukan hanya umat ini atau umat itu saja mereka berselisih tentang itu, bukan saja karena mereka menolak itu, melainkan pula karena mereka mempunyai macam-macam pendapat, bermacam-macam pendapat. Sebagian berkata bahwa Nabi suci Muhammad SAW itu adalah orang gila. Sebagian lain berkata bahwa beliau adalah orang yang pemimpi. Ada lagi yang berkata bahwa beliau adalah seorang penyair atau orang yang mengada-ada dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 7. Bumi disebut hamparan atau tempat yang rata untuk diinjak. Kata-kata ini adalah sama persis seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayatnya 22. Di sana bumi dikatakan sebagai firasy, artinya hamparan. Gunung-gunung diibaratkan sebagai pasak di muka bumi. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 13. Terang sekali bahwa 7 benda yang kuat yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya adalah 7 planet utama dari tata surya kita. Kata di atas kamu menunjukkan seterang-terangnya bahwa bumi itu sendiri termasuk golongan planet, sedangkan matahari adalah pusat dari tata surya, dikatakan sebagai lampu yang bersinar. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah ayat 15 sampai dengan ayat 23. Linukhrija bihi habba wa nabata wa zanatin alfahfa inna yawmal fasli kana miqata
yauma yunfakhu fi syuri fatatawna afwaja wa futihatil ma'u wa futihatis syama'u fakanat babwaba wa su'irati wasyiratil jibalu falanat marobah inna jahannama kanat mirsoda lil dhaqina mabah labisina fiha akhobah. Shadaqallahul adzim. Artinya, agar dengan itu kami menumbuhkan biji-bijian dan rumput-rumputan dan taman-taman yang rimbun. Sesungguhnya hari keputusan telah ditentukan. Pada hari tatkala terompet ditiup, maka datanglah kamu berbondong-bondong dan langit dibuka, maka jadilah itu seperti pintu dan gunung-gunung digerakkan, maka jadilah itu fata morgana. Sesungguhnya neraka siap menanti suatu tempat peristirahatan bagi orang-orang yang durhaka, bertinggal di sana bertahun-tahun lamanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa di dunia juga ada hari keputusan yang ini sinonim dengan kemenangan akhir bagi kebenaran dan kehancuran bagi musuh. Adalah banyak terdapat di dalam surat-surat yang diturunkan pada zaman permulaan. Penjelasan pada ayat 20, uraian yang termuat dalam ayat 20 surat Al-Kahfi. Saya ulangi lagi. Uraian yang termuat di dalam surat Al-Kahfi ayat 20 adalah bersifat ramalan atau nubuat yang meramalkan kemenangan akhir bagi kebenaran. Orang-orang akan datang berduyun-duyun afwaja untuk menerima kebenaran. Ini bisa dilihat di dalam surat nomor 110, yaitu surat An-Nasr. Bunyinya adalah sebagai berikut: tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang masuk dalam agama Allah dengan berduyun-duyun atau afwaja. Langit dibuka dan bumi
yang mati menerima kehidupan. Itu pada ayat 19. Gunung yaitu pasukan musuh yang besar, lenyap, dan semua perlawanan yang masih ada hanyalah fata morgana belaka. Selanjutnya penjelasan pada ayat 23. Kata ahqab adalah jamaknya kata hukub yang artinya 80 tahun atau 70 tahun atau bertahun-tahun atau waktu yang lama. Ini bisa dilihat di dalam kamus Lin Leksikon yang mengutip berbagai dalil untuk masing-masing arti yang tersebut itu. Makna apapun yang diambil dari perkataan itu, namun tidak ragu-ragu lagi bahwa siksaan neraka tidaklah kekal. Digunakannya kata ahqab yang mengandung arti jangka waktu terbatas di dalam hal siksaan neraka. Sedangkan kata ahqab tidak pernah digunakan dalam hal kenikmatan surga. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa kenikmatan surga tidak ada habis-habisnya. Sedangkan siksaan neraka ada habisnya. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1201. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.